Nama saya Richard dari Universitas Parahyangan yang akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Pancasila. Di sini saya bersama Bapak siapa? Dengan Rik, saya salah seorang pemandu di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Pak, jadi saya itu di sini mau memberikan pertanyaan Pak buat Bapak untuk tugas kami di sini. Yang pertama itu, menurut Bapak makna penting apa yang Bapak dapatkan dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat? Nah, makna yang kita dapatkan dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini ya, bagaimana persatuan dan kesatuan, kemudian bagaimana jerih payah para pejuang kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan ya, kemudian bisa diterapkan kepada generasi muda sekarang yang akan datang supaya bisa terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan nomor 2 Pak. Monumen ini tuh telah dioperasikan sejak tahun 2009. Apakah sering berganti tahun jumlahnya masyarakat yang berkunjung terus meningkatnya? Nah, sejak diambil alih sama kantor kami terhitung 2009 sampai dengan sekarang, kita bisa melihat bagaimana peningkatan pengunjung yang datang dan berkunjung ke Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya. Dari tahun ke tahun itu selalu ada peningkatan. Pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana sejarah dan latar belakang Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini Pak? Apa yang mendasari pembangunan monumen ini dan apa makna serta tujuan yang ingin dicapai? Baik, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini dibangun dengan awal atau latar belakangnya ya, karena pada saat itu rakyat Jawa Barat menginginkan adanya suatu tempat atau wadah yang akan menginformasikan mengenai perjuangan rakyat Jawa Barat. Dipelopori para tokoh dari Jawa Barat, difasilitasi sama pemerintah Provinsi Jawa Barat, akhirnya dibangunlah Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini yang terletak di Jalan Dipati Ukur, nomor 48 Bandung, berhadapan dengan pusat pemerintah Provinsi Jawa Barat. Juga di belakangnya ada Gunung Tangkuban Perahu. Untuk Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini ya dibangun dengan tujuan untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, khususnya pahlawan yang berasal dari Jawa Barat, juga untuk mewariskan nilai-nilai sejarah perjuangan kepada generasi muda, khususnya kepada kalangan pelajar, di mana di sini kita terapkan untuk menerapkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Pertanyaan yang keempat, menurut Bapak di tengah era globalisasi ini, apakah nilai-nilai Pancasila mulai memudar, terutama pada generasi muda? Nah, sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini bisa kita pupuk, bisa kita tanamkan kepada generasi muda dengan media yang salah satunya itu di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Bagaimana bentuk Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini yang terdiri dari 5 rumpun bambu yang melambangkan dasar dan negara kita ya. Bagaimana sila-sila yang terkandung dalam Pancasila bisa diimplementasikan di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya. Jadi memang itu sebenarnya berusaha untuk menumbuhkan ya jiwa atau nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Pertanyaan yang kelima Pak, menurut Bapak apakah Pancasila sebagai ideologi bangsa masih tergolong penting bagi bangsa Indonesia terutama di era globalisasi ini? Jelas sekali ya, Pancasila sebagai ideologi negara ya, karena merupakan itu falsafah negara yang mana aturan-aturan itu ataupun sila-sila itu merupakan satu kesatuan ya dalam kehidupan sehari-hari supaya antara masyarakat dengan masyarakat, kemudian masyarakat dengan negara bisa saling menunjang ya, seperti itu. Yang keenam Pak, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat termasuk museum modern. Menurut Bapak, apakah hal tersebut dapat meneguhkan ideologi Pancasila pada generasi muda? Nah, itu bisa meneguhkan ideologi Pancasila dalam generasi muda. Kenapa? Karena semua yang ada di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya, itu berkaitan dengan perjuangan rakyat Jawa Barat, sehingga itu ketika melihat, berkunjung, observasi dan sebagainya, diharapkan bisa meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri kalangan generasi muda. Yang ketujuh Pak, menurut Bapak apa makna dari persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat Jawa Barat? Nah, persatuan Indonesia. Jadi gini ya, memang di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini kami contohkan pengunjung yang datang ke sini itu sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Kenapa?
bukan saja dari kota Bandung yang datang ke sini, tapi seluruh wilayah di Indonesia datang ke sini ya. Kita satu kesatuan, kita saling berinteraksi, berkomunikasi, kemudian kita juga saling memperkenalkan kultur budaya dari tiap-tiap daerah sehingga bisa menumbuhkan jiwa ataupun nasionalisme dalam diri para pengunjung yang datang dan berkunjung ke Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Yang ke-8 itu bagaimana nilai-nilai filosofis persatuan Indonesia tercermin dalam desain dan simbolisme monumen ini. Baik ya, nilai-nilai persatuan Indonesia tercermin dalam filosofi terbentuknya ataupun bentuk Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya. Saya contohkan ya. Pertama, ketika dilihat dari belakang Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini menyerupai kubah ya. Nah, pada saat itu kita juga karena pengunjung yang datang ke sini bukan dari Kota Bandung, seluruh wilayah Jawa Barat, kemudian seluruh agama-agama yang memang ada di wilayah Indonesia ya, kita juga selalu berusaha untuk memberikan kesempatan ya kepada setiap pengunjung sesuai dengan agama dan kepercayaannya untuk beribadah di sini ya pada saat waktunya beribadah. Yang ke-9 Pak, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat sekitar dan pemerintah daerah terhadap pentingnya monumen ini dan bagaimana mereka terlibat dalam menjaga serta memelihara tempat ini? Nah, memang peran serta masyarakat sangat besar sekali apalagi di sekitar Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya. Karena kenapa? Karena Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini merupakan salah satu tempat yang bisa menerangkan, menginformasikan berkaitan dengan perjuangan rakyat Jawa Barat ya. Kemudian dari sini juga mereka atau pengunjung yang datang ketika dijaga kelestariannya, kemudian apapun yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini sangat berpengaruh sekali terhadap pengunjung yang datang ke sini. Kenapa? Ya, karena mereka juga bisa mengenal secara langsung mengenai perjuangan rakyat Jawa Barat, sehingga setelah melihat perjuangan rakyat Jawa Barat bisa menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme dalam diri kalangan generasi muda. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nah. Siapapun yang datang dan berkunjung ke sini ya, itu kami layani sesuai dengan kewajiban kami ya. Cuman satu, mohon maaf ketika ada yang difabel ya, nah itu kan harus naik turun tangga. Nah, kami berencana untuk membuka akses khusus untuk yang difabel itu ya. Jadi jangan sampai turun naik tangga karena itu juga kita juga milik masyarakat ya. Milik ini siapapun berhak untuk datang dan berkunjung ke sini. Tuh ya. Terima kasih Ya, ya Pak. sama-sama. Mohon maaf, sukses selalu ya.